Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa. Di edisi yang lalu, saya bercerita tentang kekuatan Indonesia yang luar biasa dan salah satunya adalah kekuatan ekonominya yang ditebak oleh PwC pada tahun 2030 akan menjadi kekuatan 5 besar dunia. Nah, apa bukti-bukti yang menunjukkan ke sana bahwa Indonesia ini sebetulnya punya kekuatan ekonomi yang potensinya luar biasa gitu ya. Nah, saya akan menunjukkan satu cerita menarik ya ketika ada satu acara Asian Pacific Economic Cooperation Meeting ya setiap tahunnya, itu ada di tahun 2017 dan itu diadakan di Vietnam ya. 21 negara bergabung di sana dan tentunya di sana ada yang paling populer adalah salah satunya adalah Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat dan dia memberikan keynote speech juga pada saat acara itu. Tentunya karena tuan rumahnya Vietnam, dalam pemikiran saya ketika beliau memberikan keynote speech mestinya memberikan satu sanjungan kepada tuan rumah gitu ya. Tapi Anda akan surprise ketika dia memberikan state yang berkaitan dengan Indonesia. Ya kira-kira begitu. Untuk menunjukkan betapa sebetulnya dalam otak beliau gitu ya, dan mungkin masukan-masukan yang diberikan kepada beliau, justru masukan yang terbanyak adalah kekuatan ekonomi Indonesia ya, untuk saat ini dan kedepannya. Ya kira-kira gitu. Mari kita lihat sejenak film yang menunjukkan bagaimana pidato Presiden Donald Trump. What an honor it is to be here in Vietnam, in the very heart of the Indo-Pacific, to address the people and business leaders of this region. And that is very impressive. This is the same story of incredible transformation that we have seen across the region. Indonesians for decades have been building domestic and democratic institutions to govern their vast chain of more than 13,000 islands. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Today, it is the third largest democracy on earth. And that is very impressive. Thank you. God bless you. God bless the Pacific region. And God bless the United States of America. Thank you very much. Thank you. Menarik sekali karena tuan rumahnya adalah Vietnam, tapi yang justru dia puji-puji adalah Indonesia. Tapi itu adalah subconscious mind ya, artinya alam bawah sadarnya dia yang memang mengakui, beliau ya mengakui tentang kekuatan ekonomi Indonesia yang berubah luar biasa dan akan menjadi luar biasa ke depannya. Jadi kita semua perlu bangga sekali lagi tentang Indonesia. Dan itu sekali lagi merupakan salah satu bagian keunggulan Indonesia yang pernah saya ungkapkan dalam edisi sebelumnya, ya, di mana kekuatan Indonesia luar biasa, mulai dari penduduk yang jumlahnya banyak dengan demografi yang sangat mendukung, ya, negara terindah nomor 6, penghasil ikan laut nomor 2 terbesar di dunia, ya, kemudian juga Peace Index-nya relatif tinggi, kemudian juga hutan tropisnya masuk di Big Ten dunia. Sumber energi terbarukannya, terutama dari air dan panas bumi, itu terbaik, salah satu terbaik di dunia. So, a lot of thing yang kita miliki. Dan saya selalu mengatakan, what the reason kita mengatakan NKRI harga mati. Kira-kira begitu. So, kalau kita mendengarkan lagu Untukmu Indonesiaku yang dinyanyikan oleh guru, yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, kita akan lebih mengerti arti daripada lagu ini. Mari kita saksikan. Demi bahagia di mana
lagu ini menjadi begitu berarti dan menyentuh bagi kita karena kita sudah mengetahui betapa hebatnya Indonesia dan kita jadi lebih mengerti lagu Untukmu Indonesiaku dan arti NKRI harga mati. Audiens sekalian, generasi muda Indonesia, dengan kekuatan yang luar biasa yang kita miliki, kita harus paham tentunya bukan sesuatu yang menyenangkan bagi negara lain. Contoh termudah ketika Amerika Serikat begitu superpower dan kemudian disusul oleh Cina, apa yang terjadi? Mulailah terjadi ketegangan di antara mereka berdua. Tentu ketika ada yang kuat di tempat lain, itu merupakan ancaman bagi negara yang sudah kuat atau yang lebih tinggi sebelumnya. Oleh karena itu mungkin saja ada suatu serangan-serangan yang memang diperlukan untuk Indonesia agar tidak terlalu kuat nanti ke depannya. Dan itu bisa terjadi dan sangat logik terjadi. Tetapi tentunya bukan serangan fisik yang akan diserangkan ke Indonesia, karena saat ini sudah tidak bisa seperti itu lagi ya. Tetapi adalah serangan-serangan yang sifatnya adalah menghancurkan Indonesia dari dalam sendiri. Oleh karena itu kita harus mewaspadai beberapa hal. Contoh, yang pertama adalah isu SARA. Itu sengaja diserangkan kepada Indonesia dan itu menjadikan perpecahan bagi Indonesia. Dulu kita tidak terlalu terasa isu SARA, akhir-akhir ini kita terasa isu SARA. Ya, saya rasa itu kita rasakan. Kemudian apalagi yang diserangkan ke Indonesia? Isu radikalisme. Isu radikalisme sekarang menjadi begitu menguat. Ya, pemahaman-pemahaman agama menjadi begitu melenceng dari garisnya. Ya, orang berani melakukan bunuh diri gitu ya. Padahal kalau hukumnya di hadis Sahih mengatakan bahwa jelas-jelas orang bunuh diri hukumnya masuknya neraka, titik, itu udah nggak ada yang lain. Tetapi orang bisa diselewengkan untuk mempunyai pemahaman bahwa bunuh diri itu adalah bagian dari jihad. Luar biasa nih ya, cara penanaman yang keliru ini luar biasa. Dan itu terjadi di lingkungan kita secara sistematik ya, itu ada. Ketiga, ancaman berikutnya adalah isu korupsi. Kita tahu orang-orang yang korupsi ini bukan orang-orang yang tidak pintar, justru orang yang pintar, justru orang yang dinamik sekali gitu ya. Dan ketika mereka tidak mempunyai integritas, maka korupsi ini akan menghantam semuanya. Ya, kita tahu KPK bekerja begitu keras gitu ya, dan isu ini juga tidak pernah turun kelihatannya. Jadi secara sistematik ini juga bisa menghancurkan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting yang menghantam generasi muda adalah isu narkoba. Ya, Ketua BNN yang lalu sampai pusing juga itu kepalanya membayangkan begitu masuk dan sistem import masuk Indonesia dengan berbagai macam cara. Saya pernah dengar ada tiang pancang yang di dalamnya dititipkan narkoba. Jadi luar biasa, dan ini merupakan pasar yang luar biasa bagi produsen narkoba itu untuk dimasukkan ke Indonesia. Tapi saya melihatnya bukan semata bisnis, itu cara juga untuk menghancurkan Indonesia. Kemudian isu berikutnya adalah, mungkin Anda nggak menduga, hoax. Budaya hoax ini ternyata suatu budaya yang tanpa kita sadari akan menghancurkan Indonesia. Karena hoax itu sebetulnya terjadilah perpecahan dari dalam. Hoax itu bisa menghancurkan suatu negara. Jangan entengkan hoax. Kalau Anda nggak percaya, lihat film ini dan untuk menyadari betapa hoax bisa menghancurkan segalanya. Ya, itulah dampak daripada hoax, bahkan bisa menghancurkan suatu negara. Dan ini adalah bukti, gambar ini menunjukkan negara-negara yang sudah hancur dan beberapa di antaranya akibat daripada hoax. Dan sedihnya adalah merupakan negara-negara Islam, ya, seperti Rwanda, Irak, Libya, Suriah, dan Yaman. Dan kita tidak menginginkan Indonesia menjadi bagian daripada berikutnya. Kita berjuang untuk itu. Mari kita lihat korban-korban daripada peperangan yang luar biasa. Di bagian atas adalah Syria ketika belum perang, dan di bagian bawah adalah Syria ketika sudah perang. Hancur lebur gak karu-karuan. Dan perang itu adalah termasuk perang saudara.
Jadi berat sekali, ya, berat sekali dan menghancurkan sekali. Dan bisa saja dimulai dari hoax. Sehingga saya jadi teringat statement dari Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, yang mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hal yang tidak kalah penting adalah isu bullying yang bisa menggerus juga kualitas generasi muda Indonesia yang secara sistematis utamanya masuk di generasi muda di dunia-dunia pendidikan, dan itu dianggap sebagai satu proses yang dianggap turun-temurun dilaksanakan, ya, tetapi sebetulnya ini menghancurkan, ya. Ini berdampak kepada dua hal. Yang pertama adalah kepada generasi muda yang melakukannya, karena mereka cenderung menjadi orang-orang yang sebetulnya menjadi orang yang tidak punya keberanian secara sesungguhnya, karena hanya berani kepada para junior, kepada orang yang lemah gitu ya, kepada orang yang tidak bisa apa-apa untuk dilampiaskan perilaku bullying itu kepada mereka. Dan juga mereka cenderung menjadi orang-orang yang munafik karena memang mereka kalau tampil kepada orang tuanya menjadi anak yang santun, anak yang sopan, anak yang sangat hormat dengan orang tua, tapi di sisi lain mereka melakukan bullying dengan nyamannya. Kemudian yang kedua adalah korban bullyingnya itu sendiri. Korban bullying ini akan menyebabkan satu traumatik luar biasa, ya, kalau boleh dikatakan ada cacat mental luar biasa berkepanjangan yang kalau tidak ditreatment dengan baik itu akan menjadikan perlemahan dia di masa yang akan datang. Dan kita bisa bayangkan itu bisa terjadi di generasi muda kita yang kita banggakan ini. Untuk bisa memberikan gambaran itu, mari kita lihat slide berikut, ya, menunjukkan dampak buruk bullying. Ada satu perusahaan yang melakukan riset, ya, dengan cara ada 2 pohon yang diletakkan di sekolah gitu ya, biar bisa didengarkan oleh anak-anak sekolah. Kedua pohon ini dalam kondisi yang sama segarnya, sama umurnya, kondisinya sama, dimasukkan dalam kotak plastik dan di dalamnya dimasukkan rekaman suara. Tapi beda rekaman suaranya. Yang di sebelah kiri itu adalah rekaman umpatan, jadi adalah rekaman suara mencaci, mengumpat gitu ya. Sementara yang sebelah kanan adalah rekaman pujian, ya, menghormati, memuji dan seterusnya. Dan itu bisa didengarkan oleh anak-anak. Bahkan anak-anak itu ikut berkontribusi untuk membuat rekaman dan memasukkannya juga di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, kira-kira begitu. Dan itu dilakukan selama 1 bulan. Ya, setelah 30 hari, kemudian pohon itu dilihat dampaknya apa, yang menerima caci maki atau umpatan dan yang menerima pujian. Ternyata kedua pohon itu mempunyai tampilan yang sudah berbeda. Yang diumpat atau yang dicaci maki layu, lesu, sudah menguning, sementara yang dipuji kelihatan makin tumbuh dan makin segar. Ini adalah gambaran bagaimana pohon saja yang tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai perasaan, bisa merasakan umpatan. Dan bagaimana dengan manusia? Kita, artinya kita semua. Generasi muda Indonesia, kalau membiarkan bullying ini terjadi, jadinya seperti sebelah kiri. Dan bagaimana mereka akan bisa mengawal dan menjaga NKRI ini. So, teman-teman, para pelaku bullying atau yang mengerti dunia ini harus care bahwasanya bullying harus kita hentikan dari Indonesia, karena ini adalah salah satu cara sistematis untuk menghancurkan generasi muda Indonesia. So, ini yang mau saya ceritakan, bahwasanya yang diserang dari ke-6 serangan tadi ini adalah generasi mudanya, bukan generasi-generasi seperti saya, ya. Dan siapa mereka? Kalau gampangannya nih, kita mengasumsi tahun 2020 dan tahun 2030 nanti yang katanya Indonesia nomor 5 dunia, kita ukur aja usianya. Usia produktif orang nanti di usia 24 sampai 45 pada tahun itu, maka sekarang adalah mereka-mereka yang di usia 14 sampai dengan 35 tahun. Kira-kira seperti itu. Dan saya yakin generasi muda Anda adalah bagian daripada itu. Sehingga Anda harus paham bahwa serangan-serangan ini adalah menyerang Anda semua yang merupakan generasi muda Indonesia. Dan kita harus mulai mengerti mengapa kita harus menciptakan generasi Indonesia bisa. Karena disitulah kita akan menyiapkan bekal buat adik-adik semua untuk siap menghadapi serangan-serangan itu, bahkan siap untuk melakukan gerakan-gerakan yang tidak terpengaruh dari serangan-serangan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa.